wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Ismati Zahra Asakinnya pada materi pembelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 10. Halo Baraya Handayani, apa kabar semua? Semoga selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi mengenai teks eksposisi. Nah, sebelumnya pada materi di kelas 10 itu mengenai teks laporan hasil observasi. Nah, kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Mari kita simak. Nah, sebelum kita mengenal lebih lanjut mengenai teks eksposisi, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa tujuan dari pembelajaran ini. Nah, yang pertama itu, peserta didik dapat mengidentifikasi isi permasalahan, argumentasi, pengetahuan, dan rekomendasi dari teks eksposisi. Nah, selanjutnya itu, peserta didik dapat mengembangkan isi permasalahan, argumen, pengetahuan, dan rekomendasi dari teks eksposisi. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Nah, yang terakhir, peserta didik dapat mengonstruksi teks eksposisi dengan memperhatikan isi, permasalahan, argumentasi, pengetahuan, dan rekomendasi, juga struktur dan kebahasaan. Nah, sebelum kita mulai pada materi pembelajaran kita kali ini, saya ingin bertanya terlebih dahulu. Pernahkah kamu mengungkapkan pendapat dalam suatu forum? Atau bagaimana kamu menuangkan sikap kritis yang berkualitas terhadap permasalahan yang terjadi di sekitarmu? Nah, kegiatan pertama kita pada materi pembelajaran ini itu menginterpretasikan makna dalam teks eksposisi. Nah, eksposisi biasa digunakan seseorang untuk menyajikan gagasan. Gagasan tersebut dikaji oleh penulis ataupun pembicara sebagai sudut pandang tertentu. Untuk menguatkan gagasan yang disampaikan, penulis atau pembicara harus menyertakan alasan-alasan yang logis tentunya. Nah, salah satu contoh dari teks eksposisi untuk yang dalam berbentuk lisan, kegiatannya itu seperti yang ada pada gambar. Nah, ini merupakan kegiatan pidato. Nah, pidato itu sendiri termasuk salah satu bentuk dari teks eksposisi yang berbentuk lisan. Dari tadi kita sudah mengetahui tujuan dari pembelajaran kita pada kali ini. Lalu, contoh kegiatan teks eksposisi yang berbentuk lisan. Nah, sebenarnya apa itu teks eksposisi? Teks eksposisi merupakan teks yang dapat menceritakan pendapat pribadi seseorang terhadap suatu permasalahan, disertai argumen yang dapat diterima orang lain. Nah, adapun tujuan dibuatnya teks eksposisi adalah untuk memaparkan, menjelaskan, menyampaikan informasi, mengajarkan, dan menerangkan sesuatu tanpa disertai ajakan serta argumentasi yang menguatkan. Teks eksposisi memiliki karakteristik yang umum. Nah, yang pertama itu tujuan maupun gaya penulisannya bersifat informatif. Pada bagian ini diperkuat dengan angka, data,
grafik, dan sebagainya untuk memperjelas informasi. Nah, lebih singkatnya, teks eksposisi itu harus faktual, benar-benar sesuai dengan fakta. Nah, untuk karakteristik yang kedua, keputusan bersifat objektif, artinya bersumber dari sumber ide sebuah pengamatan, pengalaman, penelitian sikap, maupun keyakinan. Nah, untuk ciri yang ketiga, bahasa dalam pembahasannya bersifat logis dengan menggunakan bahasa yang informatif serta kata-kata denotatif. Ini menurut pendapat dari Goris Keraf tahun 2000 halaman 36. Nah, selain karakteristik dalam teks eksposisi yang tadi sudah disebutkan adanya fakta atau bersifat faktual, nah sekarang kita akan membahas ciri-ciri fakta dalam teks eksposisi. Nah, yang pertama, namanya fakta berarti benar-benar ada, terjadi, dan ada buktinya. Jadi, bukan diada-ada, tetapi benar-benar terjadi. Nah, yang kedua, ciri dari fakta itu merupakan jawaban dari pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, atau berapa. Nah, ciri yang selanjutnya itu menunjuk pada suatu benda, bisa benda, orang, ataupun waktu, tempat, peristiwa, atau jumlah tertentu. Nah, adapun fungsi fakta dalam teks eksposisi adalah untuk meyakinkan pembaca bahwa informasi tersebut memang benar terjadi atau ada. Nah, struktur teks eksposisi. Teks eksposisi dibangun oleh pendapat atau opini. Nah, sejalan dengan isi teks eksposisi, struktur teksnya meliputi yang pertama itu tesis atau pernyataan pendapat. Nah, pada tesis itu merupakan bagian pembuka teks dalam eksposisi. Nah, pada bagian tersebut berisi pendapat umum yang disampaikan penulis terhadap permasalahan yang diangkat ke dalam teks eksposisi. Nah, untuk struktur yang kedua itu argumentasi. Nah, argumentasi merupakan unsur penjelas untuk mendukung tesis yang disampaikan. Nah, argumentasi dapat berupa alasan logis, data hasil temuan, fakta-fakta, bahkan pernyataan para ahli. Nah, argumen yang baik harus mampu mendukung pendapat yang disampaikan penulis atau pembicara. Nah, pada bagian terakhir atau struktur teks eksposisi yang terakhir itu adalah penegasan ulang, yaitu bagian yang bertujuan menegaskan pendapat awal serta menambah rekomendasi atau saran terhadap permasalahan yang diangkat. Nah, di sini saya memiliki satu contoh teks eksposisi. Nah, ini ada judul Bahaya Narkoba bagi Generasi Muda. Nah, teks ini itu berupa kegiatan pidato. Nah, untuk mengetahui tesis, argumen, dan rekomendasi dalam teks eksposisi, kita harus mengidentifikasi dulu seluruh teks yang ada. Nah,
sebelumnya kita harus tahu dulu apa masalah yang dibahas dalam pidato tersebut, atau masalah yang dibahas pada pidato yang berjudul Bahaya Narkoba bagi Generasi Muda. Nah, apa pendapat pembicara tentang bahaya narkoba? Lalu bagaimana cara pembicara memperkuat pendapatnya, dan argumen apa yang digunakan pembicara untuk menguatkan pendapatnya? Nah, di sini sekilas analisis dari isi teks eksposisi untuk contoh ini ataupun pidato ini itu pendapat yang disampaikan mengenai narkoba berbahaya bagi generasi muda. Nah, argumen yang disampaikan, jumlah penyalahguna narkoba sebanyak 7 juta orang, dan sebagian besar diantaranya adalah para pelajar SMP, SMA, bahkan SD. Nah, dalam argumen ini sudah tertera jelas adanya angka 7 juta orang. Nah, untuk rekomendasi dari teks eksposisi ini, generasi muda sebagai calon penerus seharusnya kita menyiapkan diri menjadi generasi yang berkualitas dengan 3 cara. Adapun kebahasaan dari teks eksposisi. Yang pertama itu, dalam teks eksposisi banyak digunakan istilah yang sesuai dengan bidang permasalahan yang disampaikan. Nah, penggunaan istilah tersebut membantu penulis ataupun pembicara memperkuat gagasan yang disampaikan. Nah, ciri kebahasaan yang kedua itu banyak menggunakan kata sifat atau adjektiva. Nah, selain menggunakan adjektiva dalam teks eksposisi, juga dapat kita temukan perubahan jenis kata karena proses afiksasi atau penimbuhan. Nah, untuk yang ciri kebahasaan ketiga itu merupakan kata turunan. Nah, dalam teks eksposisi banyak digunakan kalimat verbal. Apa itu kalimat verbal? Kalimat verbal itu kalimat yang berpredikat verba. Kalimat lainnya, kalimat nominal, kalimat berpredikat nomina. Kalimat adjektiva itu kalimat yang berpredikat adjektiva. Nah, untuk kalimat nominal itu jarang digunakan dalam teks eksposisi. Jadi, kata turunan yang digunakannya itu berupa kalimat verbal. Nah, untuk ciri kebahasaan yang terakhir itu bersifat kalimat aktif, transitif, dan kalimat aktif intransitif. Nah, demikian pembahasan materi mengenai teks eksposisi. Nah, semoga ilmu yang diberikan dapat tersampaikan dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di materi pembelajaran bahasa Indonesia selanjutnya.